Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kami dari tim No Play Play mengadakan talk show dengan tema Media Planning for the Beginner. Sebelumnya, perkenalkan saya Esa Modia sebagai MC yang akan membuka acara talk show pada hari ini. Lalu izinkan saya memperkenalkan Fadia sebagai moderator dan juga Kak Riri sebagai pemateri kita dari salah satu staf Telkomsel. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator, waktu dan layar saya persilahkan. Wah, pembukaan yang luar biasa dari MC. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Izinkan saya memperkenalkan diri saya kembali. Jadi saya Fadia, selaku moderator dari talk show hari ini. Nah, pasti udah pada nggak sabar kan tentang bincang-bincang kita hari ini yang akan ditemani oleh pemateri kita yang sangat luar biasa. Mungkin operator bisa share screen? Nah, Kak Riri ini adalah ibu dengan satu orang anak yang lahir di Banjarmasin 2 Desember 1991. Di perjalanan karirnya ini, Kak Riri pernah jadi OJT Broadband and Digital Sales di klaster Semarang, lalu di Kupang dan berakhir menjadi mass market segment Customer Operation di Surabaya, dan Surabaya. Lalu sekarang berakhir menjadi Direct Sales Operator Surabaya di Telkomsel. Betul ya Kak Riri? Ya, betul sekali. Nah, Kak Riri ini keren banget nih di achievement-nya. Jadi FB Share Youth at Gersik, lalu jadi Best Broadband Share Youth Growth tahun 2020, lalu jadi Second Big Purchase Hope Beta Package Apps in 10 Days from Secantus at Indonesia tahun 2011. Keren banget nih Kak Riri. Nah, boleh kita lanjut. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke acara inti. Mungkin bisa minta tolong operator untuk spotlight-nya. Oke. Aku pengen nyapa dulu nih Kak Riri. Halo Kak Riri. Hai, Fadia. Halo. Seneng banget nih di kesempatan kali ini saya bisa ngobrol bareng Kak Riri, lalu bersama dengan teman-teman di sini dan tentunya pasti akan ditonton oleh orang-orang di YouTube. Tonton kalau bisa se-Indonesia, Kak. Amin. Bisa disapa dulu teman-teman yang bakal nonton video ini, Kak. Hai teman-teman semua, semoga bincang-bincang kita hari ini bisa dapat manfaat dan ada ilmu atau informasi yang bisa diambil gitu sih. Luar biasa sekali. Gimana Kak Riri, keadaannya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Teman-teman gimana? Sehat? Alhamdulillah. Semoga teman-teman juga yang pada nonton video ini sehat-sehat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, kembali ke laptop nih. Tentang tema kita hari ini yaitu media planning for the beginner atau perencanaan media untuk pemula. Sebelumnya nih Kak Riri, kasih sedikit highlight dulu dong tentang tema kita hari ini atau tentang media planning strategi ke teman-teman. Kalau media planning strategik sih highlight-nya intinya apa yang jadi tujuanmu itu yang kita bikin perencanaannya gitu sih. Jadi lebih kayak kamu mau bikin apa, kamu mau bikin apapun, otomatis kalau dari media planning strategik, misalkan kita kalau aku di Telkomsel, otomatis kan kita gimana caranya kita untuk memasarkan sebuah produk tuh. Nah, dari sebuah produk ya gimana caranya kita bisa mendapatkan sebuah keuntungan dari produk itu gitu kan, dan bisa bermanfaat untuk pelanggannya kita. Jadi apa yang jadi tujuan kamu itu yang kamu keluarkan untuk sebagai sebuah produknya kita gitu sih. Berarti harus berdasar
dengan tujuan kita ya, target kita Betul, gitu ya, Kak. betul. Target kita apa? eh, itu yang kita buat perencanaannya gitu sih. Oke, nah menurut Kak Riri nih, penting nggak sih implementasi media planning strategi untuk tiap-tiap perusahaan? Dan kenapa sih? Penting ya, karena media planning strategik ini kan salah satu strategi yang bisa dilakukan di sebuah pemasaran atau kita mempromosikan sebuah produk gitu ya. Jadi tentunya untuk kita menentukan sebuah media yang kita gunakan untuk memasarkan suatu produk juga harus tepat gitu loh. Kalau medianya juga tepat, otomatis kan sebuah produk itu bisa menyentuh sebuah segmentasi yang pas gitu, sesuai dengan tujuannya kita juga. Kita mau menyasar siapa, misalkan kita mau menyasar dari sisi mahasiswa, otomatis media yang kita gunakan yang berdekatan dengan habit-nya mahasiswa yang biasa mereka gunakan, kayak gitu sih. Wah, dilihat dari fungsinya, dilihat dari eh, penting nggaknya ini pasti banget ya pentingnya menjadi sesuatu yang krusial dalam Betul. kegiatan pemasaran gitu ya. Lantas ada nggak sih faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan media planning strategi itu sendiri, Kak? Oke, media planning strategi ini sendiri faktor yang pertama yang pasti sebuah produknya, terus yang kedua segmentasi pelanggan yang kita tuju gitu ya. Terus yang ketiga memang nggak bisa kita tutup kemungkinan budget yang akan kita keluarkan dari pemilihan sebuah medianya ini tadi untuk memasarkan sebuah produk gitu. Oke, selanjutnya Hmm. apa ada poin penting yang harus diperhatikan oleh media planner pemula nih kayak kita sebelum membuat media planning? Oke. Media planner jangan terlalu rumit sih kalau menurutku ya, yang harus kita perhatikan tuh media yang digunakan tuh nggak usah yang terlalu rumit aja. Eee, karena kalau untuk biasanya kan kita anak muda nih yang misalkan anggaplah kita mau memulai sebuah usaha gitu ya. Ya yang simpelnya adalah kita coba aja tuh memanfaatkan sebuah media sosial sekarang yang lebih eee, banyak digandrungin oleh teman-teman gitu ya. Kita sebut aja TikTok gitu. Nah, di TikTok tuh kan banyak banget produk-produk yang bisa jadi review singkat gitu. Review singkat untuk kita dari sisi pelanggan untuk percaya, oh ternyata produk ini tuh berguna gitu kan. Jadi kalau menurutku sih untuk sebuah media planner yang pemula, yang paling harus kita perhatikan adalah media yang mau digunakan gitu sih. Berarti Mhm, nggak boleh rumit-rumit, harus mhm. bisa manfaatin peluang yang Betul. ada gitu ya, Kak ya. Nah, kan biasanya yang aku tahu ya, kadang pemikiran kita tuh kan maunya sesuatu yang besar dulu gitu. Anggaplah misalkan, oh kita coba beriklan di koran deh, kita coba beriklan di majalah, kita coba beriklan di mana misalkan ya, di billboard gitu ya. Yang besar dulu kan kadang kita pikirkan, padahal yang receh-receh aja tuh sebenarnya cukup berpengaruh sih, asalkan selama Eee, ada feedback-nya dari kita dari sisi penjual gitu. Ketika kita memutuskan sebuah media untuk, eee, melakukan pemasaran produk ini tadi, kita harus tahu juga, oh aku anggaplah kita milih, media digital nih, cuman ya kita, nggak bisa sekedar lempar gitu aja, otomatis kan kita juga, ada kontak person yang bisa dihubungin, ada mungkin kalau kayak di Instagram ataupun di TikTok, komen-komennya mereka tuh coba diperhatikan, jika ada yang bertanya kita coba balas aja di sana. Jadi kita lebih, main simpel tapi, secara timnya kita ready gitu loh, gitu sih. Benar-benar. Mhm. Dilihat dari tren-trennya sekarang kan TikTok gitu ya, Kak, Mmm, Reels. Padahal mmm, di situ kita bisa manfaatin benar-benar pasti dapetin pasarnya. betul. Oke, terakhir nih Kak, Mhm.
Riri sendiri kan dari Telkomsel ya. Ya. Siapa sih yang nggak tahu Telkomsel? Tanya aja di mana-mana. Nah, Oke. biar teman-teman nggak pada kepo lagi nih, dan itu bisa nambah insight baru. Boleh nggak sih dikasih tahu di balik suksesnya media planning strateginya Telkomsel? Mungkin ada tips and trick dari tim pemasaran Telkomsel biar media planning strateginya itu sukses dan tepat sasaran, Kak. Otomatis yang kalau dari sisi kita mencoba memprofiling pelanggan ya pastinya. Kita punya produk, anggaplah produk, kita bisa nyebutnya, sekarang tuh adalah small denom. Small denom tuh misalkan kayak mungkin kalau teman-teman tahu itu kita ada punya, small denom yang 2 giga kalau untuk, nomor-nomor yang baru. Kalau untuk, nomor-nomor yang sudah digunakan oleh pelanggan tapi dia sudah umur nomornya sudah, kurang lebih 3 bulan kan ada untuk, produk yang, renewal. Renewal itu maksudnya isi ulang, produk isi ulang itu kan ada yang namanya hot promo. Ya, otomatis kita harus, mem-profiling pelanggan nih. Jadi profiling pelanggannya seperti ini, kalau misalkan, oke, kita punya pelanggan ada 2 tipenya. Yang pertama yang existing, yang kedua gimana caranya kita menangkap, sebuah pasar yang baru gitu ya. Jadi, hal yang utama memang setelah, selain dari kita mem-profiling mereka, kita tahu dulu habit-nya mereka seperti apa, kan itu banyak banget ada riset-riset, ada survei-survei yang bisa kita ambil lah. Kalau memang dari sisi dari kita Telkomsel, kita keuntungannya bisa, eee, ngecek nih profiling pelanggannya Telkomsel nih yang sudah pernah menggunakan tuh seperti apa, gitu. Dan yang belum kan kita juga harus tahu, oh berarti kalau yang belum, kita nggak bisa langsung ngasih, produk yang harganya mahal, otomatis kita coba kasih harga yang lebih murah dulu, minimal nih pelanggan dia mencoba dulu tahu manfaatnya dari Telkomsel, oh keuntungan dia menggunakan Telkomsel tuh apa aja, misalkan sinyalnya ternyata di mana-mana bisa digunakan, terus ternyata, oh Telkomsel ini juga sekarang, image-nya ya nggak melulu mahal gitu ya, biasanya kan rata-rata orang-orang tahu tuh, oh Telkomsel nih, oh pasti produknya mahal-mahal ya, padahal sekarang seiring berkembangnya waktu, seiring berkembangnya zaman, kita juga ngikutin, tren-tren pasar yang ada, oh kita cobalah kasih dengan harga yang lebih murah, cuman memang kita berikannya ke pelanggan baru, nggak bisa ke pelanggan yang lama, gitu sih. Jadi profiling, pelanggan juga penting selain produk ya. Jadi harus tahu dulu ya kayak yang Mhm. konsumen atau pelanggan yang mau kita tuju ini tuh gimana sih ya latar belakangnya mungkin eh, apa ya keinginannya tuh apa gitu ya Kak. Iya, betul sekali, gitu sih. Wah, keren banget nih Telkomsel. Aku pelanggan setia Telkomsel loh Kak. Ya, terima kasih. Nah gitu ya teman-teman. Jadi sekarang udah pada nggak kepo lagi kan gimana sih media planning strategi untuk advertisingnya Telkomsel. Yang iklannya tuh kita lihat nih di mana-mana keren-keren. Abis itu eh, bisa menarik perhatian lah. Di balik itu pasti ada media planner maupun tim pemasaran yang tentunya hebat-hebat dong. Oke, selanjutnya saya serahkan ke MC. Wah, keren banget kan pembicara kita kali ini. Semoga materi yang disampaikan Kak Riri bisa menambah wawasan kita semua ya. Kesimpulan dari talk show kali ini adalah tentang media planning. Sebenarnya sih masih pengen tanya-tanya lagi, mumpung ada expertnya di sini. Tapi karena terbatasnya waktu, jadi kita akhiri saja sampai di sini. Padahal seru banget sih kalau bisa bincang-bincang marketing gini bareng representatif dari perusahaannya langsung. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu ya, Kak. Oke, kami dari tim No Playtel izin pamit. Semoga bincang-bincang marketing tentang implementasi media planning dan strategi bareng Kak Riri dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Bye-bye.